Perjanjian perdamaian Versailles pada tahun 1919 menempatkan berat sejumlah besar tanggung jawab dan hukuman pada Jerman, termasuk pembayaran ganti rugi yang besar dan pengurangan kekuatan militer. Hal ini membuat Jerman merasa terhina dan rasa ketidakadilan yang terjadi menciptakan ketegangan politik dalam negeri. Ketika Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman pada tahun 1933, tidak banyak yang menduga bahwa kekuasaannya akan berkembang menjadi ancaman besar bagi stabilitas Eropa. Namun dengan visi ideologisnya yang radikal, ambisi untuk memperluas wilayah Jerman, dan taktik politik, Hitler berhasil memanfaatkan ketidakstabilan politik dan ketegangan pasca Perang Dunia Pertama untuk secara bertahap memperluas pengaruh Jerman hingga ke Eropa Barat. Setelah berkuasa, Hitler secara sistematis membangun rezim otoriter di Jerman. Reich ketiga yang dipenuhi dengan propaganda, penganiayaan terhadap musuh politik, dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Melalui tindakan-tindakan tersebut, Hitler berhasil memperkuat kekuasaannya dan mengeliminasi oposisi internal. Salah satu senjata terkuat Hitler adalah keahliannya dalam penggunaan propaganda dan retorika nasional yang membangkitkan semangat dan kebanggaan nasional di kalangan rakyat Jerman. Dengan menggambarkan Jerman sebagai bangsa yang besar dan superior, Hitler berhasil memperoleh dukungan massal dari rakyatnya untuk ambisi-ambisinya. Dalam upaya untuk memperluas wilayah Jerman, Hitler menggunakan kombinasi diplomasi dan agresi militer yang kuat. Penyatuan dengan Austria pada tahun 1938 dan pendudukan Sudetenland di Cekoslowakia pada tahun yang sama adalah contoh awal dari ekspansi agresif Jerman di Eropa. Kedua tindakan itu dilakukan dengan alasan ideologis dan nasionalis yang disebut sebagai penyatuan etnis dan perbaikan batas nasional. Pada tahun 1940, pasukan Jerman yang kuat melancarkan serangan kilat terhadap Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Perancis dalam apa yang dikenal sebagai Blitzkrieg atau perang kilat. Dengan menggunakan taktik serangan udara yang intensif, tank-tank modern, dan gerakan infanteri cepat, Jerman berhasil mengalahkan pasukan sekutu dan menduduki sebagian besar Eropa Barat dalam waktu yang relatif singkat. Pendudukan Jerman atas Eropa Barat memberi Hitler akses ke sumber daya ekonomi yang besar, industri, dan penduduk yang luas. Selain itu, keberhasilan ini juga memperkuat keyakinan Hitler dalam keunggulan Jerman dan mendorongnya untuk melanjutkan ambisi-ambisinya untuk mendominasi Eropa. Meskipun penaklukan Jerman atas Eropa Barat memberikan keuntungan strategis bagi rezim Nazi, mereka juga menghadapi perlawanan yang kuat dari berbagai pihak. Di negara-negara yang diduduki, gerakan perlawanan bawah tanah mulai berkembang, termasuk kelompok-kelompok partisan, gerakan sabotase, dan kelompok-kelompok intelijen yang bekerja untuk sekutu. Setelah kekalahan di Afrika Utara dan kegagalan serangan mereka di Uni Soviet pada tahun 1941,
Kekuatan poros yang dipimpin oleh Jerman Nazi mulai merasakan tekanan dari sekutu. Sementara itu, sekutu terus meningkatkan kekuatan mereka di Eropa, membangun persiapan untuk serangan besar-besaran yang direncanakan di front barat. Pada saat yang sama, pasukan Jerman yang telah mengalami kekalahan di front timur terpaksa memperluas sumber daya mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat di front barat. Pada awal tahun 1944, Eropa terguncang oleh ketegangan perang yang sedang berlangsung di seluruh daratan. Pasukan sekutu yang terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada berada dalam persiapan untuk melancarkan serangan besar-besaran yang akan mengubah arah Perang Dunia Kedua di front barat. Sejak awal tahun 1944, sekutu menyusun rencana rahasia untuk melakukan invasi besar-besaran ke Eropa Barat yang diduduki Nazi. Proyek ini diberi nama kode Operasi Overlord. Misi ini bukan hanya sebuah tugas militer biasa. Itu adalah pukulan strategis yang dirancang untuk mematahkan cengkraman Nazi di daratan Eropa. Salah satu langkah penting dalam operasi ini adalah kampanye intelijen yang intensif. Pasukan sekutu memperoleh informasi rahasia tentang kondisi pasukan Jerman, posisi pertahanan mereka, serta topografi pantai Normandia. Intelijen ini menjadi landasan bagi perencanaan taktis dan operasional yang efektif. Salah satu kisah unik yang menarik adalah tentang Operasi Fortitude. Adalah bagian penting dari persiapan untuk Operasi Overlord. Ini adalah sebuah kampanye disinformasi besar-besaran yang dirancang untuk menyesatkan Jerman tentang lokasi dan tanggal invasi utama. Salah satu elemen dari operasi ini adalah menciptakan ilusi tentang kekuatan sekutu yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya, serta membuat Jerman percaya bahwa invasi utama akan terjadi di tempat lain. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menciptakan kesan palsu tentang keberadaan pasukan yang tidak ada. Pasukan sekutu membuat tiruan tank dan senjata palsu dari kardus, kayu, dan kain. Mereka memasangnya di sepanjang garis pantai Inggris untuk membuat Jerman percaya bahwa mereka memiliki kekuatan besar yang siap untuk menyerang. Selain itu, rekrutmen dan pelatihan pasukan juga menjadi fokus utama. Ribuan tentara, pelaut, dan penerbang dilatih secara intensif untuk menghadapi situasi perang di Normandia. Mereka diberi pelatihan khusus dalam hal pendaratan pantai, perang gerilya, dan pertempuran jarak dekat.
Pasukan Amerika Serikat menyumbang jumlah pasukan terbesar dalam operasi ini. Mereka terlibat dalam pendaratan di sektor-sektor Pantai Utah dan Omaha. Pasukan Britania Raya termasuk Angkatan Laut Kerajaan, Angkatan Darat Kerajaan, dan Angkatan Udara Kerajaan terlibat dalam serangan pendaratan di sektor-sektor Pantai Sword, Juno, dan Gold. Pasukan Kanada merupakan bagian penting dari upaya sekutu dalam operasi Overlord. Pasukan Kanada terutama bertugas mendarat di sektor Pantai Juno. Australia menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi dalam operasi ini dengan berbagai unit yang terlibat dalam berbagai aspek operasi, termasuk serangan udara, pendaratan, dan dukungan pasca pendaratan. Selandia Baru juga mengirim pasukan untuk membantu operasi Overlord dengan peran yang mirip dengan pasukan Australia. Pasukan Prancis yang terdiri dari tentara-tentara Prancis yang melarikan diri dari pendudukan Jerman dan bergabung dengan sekutu juga turut berperan dalam operasi ini. Mereka memainkan peran penting dalam serangan udara dan operasi pendaratan. Berbagai negara sekutu lainnya juga menyumbangkan pasukan atau dukungan dalam berbagai bentuk untuk operasi Overlord, termasuk Polandia, Belgia, Belanda, Norwegia, dan masih banyak lagi. Tujuan utama dari operasi Overlord adalah untuk membuka front barat di Eropa, membebaskan Prancis yang diduduki, dan menciptakan tekanan militer terhadap Jerman Nazi dari arah yang berlawanan dengan front timur yang sedang bertempur melawan pasukan Uni Soviet. Melalui operasi ini, sekutu bertujuan untuk membuka jalan menuju Jerman untuk kemudian mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Di sisi lain, Jerman membangun sistem pertahanan pantai yang kuat di sepanjang pantai Eropa Barat, terutama di Normandia, di mana mereka mengantisipasi kemungkinan serangan sekutu. Ini termasuk benteng-benteng beton, bunker-bunker pertahanan, ranjau laut, dan hambatan-hambatan lainnya. Jerman menempatkan pasukan infanteri dan mekanis yang kuat di sepanjang front barat, terutama di sektor-sektor yang dianggap sebagai kemungkinan lokasi pendaratan sekutu. Mereka mempersiapkan pertahanan yang kuat di daerah-daerah kunci dan membangun garis pertahanan yang berlapis-lapis. Salah satu aspek kunci dari perencanaan operasi Overlord adalah penentuan tanggal dan lokasi pendaratan. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk cuaca dan gelombang pasang, tanggal serangan ditetapkan pada 6 Juni 1944. Normandia dengan pantainya yang luas dan relatif datar dipilih sebagai lokasi pendaratan utama karena memungkinkan akses yang relatif mudah untuk pasukan sekutu. Pasukan sekutu diberi arahan terperinci, sementara pesawat sekutu melakukan serangan udara terakhir terhadap posisi pertahanan Jerman di pantai Normandia. Operasi tipu muslihat juga dilakukan untuk mengalihkan perhatian Jerman dari serangan sebenarnya.
Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan Sekutu meluncurkan salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah yang dikenal sebagai Operasi Overlord atau lebih sering disebut sebagai pendaratan di Normandia. Langkah ini menandai awal dari serangkaian peristiwa penting yang akan mengubah arah Perang Dunia Kedua di front barat. Sebelum pasukan darat mendarat di pantai Normandia, serangan udara yang besar dilakukan oleh pasukan udara Sekutu untuk melemahkan pertahanan Jerman dan mempersiapkan jalan bagi pasukan darat. Pesawat pengebom dan pesawat tempur Sekutu melakukan serangan terhadap posisi pertahanan Jerman. Angkatan Udara Amerika Serikat menyediakan jumlah pesawat pengebom terbesar dalam serangan ini. Mereka menggunakan berbagai jenis pesawat pengebom, termasuk B-17 Flying Fortress dan B-24 Liberator. Angkatan Udara Amerika Serikat juga menyediakan pesawat tempur untuk memberikan dukungan udara selama operasi. Royal Air Force Britania Raya juga berkontribusi besar dalam serangan udara. Mereka menggunakan pesawat pengebom seperti Avro Lancaster, Handley Pike Halifax, dan Sword Strailing untuk menyerang target-target penting di pantai Normandia dan sekitarnya. Sebelum pendaratan amfibi, pasukan udara Sekutu diluncurkan dari pesawat terjun payung untuk mendarat di belakang garis pertahanan Jerman dan merebut titik-titik strategis seperti jembatan, persimpangan jalan, dan posisi artileri. Operasi terjun payung dilakukan pada malam sebelum pendaratan amfibi dan bertujuan untuk memperkuat pasukan darat yang mendarat di pantai, serta menciptakan kebingungan di antara pasukan Jerman. Setelah pasukan darat berhasil merebut dan mengamankan pantai di sektor pendaratan, pasukan darat diterjunkan melalui kapal pendaratan amfibi atau landing craft untuk mendarat di pantai. Mereka membawa peralatan, pasokan, dan kendaraan tempur yang diperlukan untuk mendukung operasi militer di darat. Pasukan darat ini bertugas untuk memperkuat pasukan yang sudah mendarat, memperluas kepungan terhadap pasukan Jerman, dan memperkuat posisi Sekutu di darat. Setelah melakukan serangkaian serangan udara, pada pagi hari tanggal 6 Juni 1944, armada Angkatan Laut Sekutu melancarkan serangan besar-besaran ke pantai Normandia. Lebih dari 5.000 kapal perang, kapal pendaratan, dan kapal pendukung lainnya berlayar menuju pantai, membawa lebih dari 150.000 pasukan dari berbagai negara Sekutu. Pasukan pendaratan dibagi menjadi 5 sektor. Pendaratan utama Utah, Omaha, Colt, Juno, dan Sword. Setiap sektor diberikan kepada pasukan dari berbagai negara Sekutu dengan tujuan untuk merebut pantai dan mendapatkan pijakan di daratan Perancis. Pasukan pendaratan diberi tugas untuk menaklukkan pantai, mengamankan posisi awal, dan membuka jalan bagi pasukan darat yang akan mendarat kemudian. Di antara semua sektor pendaratan, Omaha Beach menjadi titik fokus dari pertempuran paling sengit. Pasukan Amerika Serikat yang mendarat di sini menghadapi pertahanan Jerman yang kuat
dan medan yang sangat sulit. Serangan awal menghadapi kesulitan yang besar, dengan banyak kapal pendaratan mengalami kerusakan dan banyak pasukan yang tewas sebelum mencapai pantai. Setelah sukses mendarat di pantai, pasukan sekutu segera berusaha untuk merebut kepungan dari pasukan Jerman dan memperluas wilayah yang dikuasai. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang garis pantai, dengan pasukan sekutu berjuang untuk mendapatkan kendali atas kota-kota dan desa-desa di sekitar pantai Normandia. Pasukan darat juga menyediakan dukungan logistik dan medis kepada pasukan amfibi yang sudah mendarat di pantai. Mereka membawa peralatan dan persediaan tambahan, termasuk amunisi, makanan, dan peralatan medis, serta menyediakan bantuan medis dan evakuasi untuk pasukan yang terluka di medan pertempuran. Selama pertempuran di darat, pasukan sekutu juga menerima dukungan yang terus-menerus dari udara dan laut. Pesawat tempur memberikan dukungan udara langsung kepada pasukan darat, membantu mereka melawan serangan udara musuh dan melawan pasukan darat Jerman. Armada Angkatan Laut Sekutu terus memberikan tembakan artileri dan bantuan logistik kepada pasukan darat di darat, memastikan pasokan dan dukungan terus berjalan. Dalam beberapa hari pertama setelah pendaratan, pasukan sekutu berhasil merebut kendali atas sebagian besar pantai Normandia, meskipun menghadapi perlawanan yang gigih dari pasukan Jerman. Pasukan Jerman, meskipun bertahan dengan gigih, akhirnya tidak mampu menahan serangan sekutu yang terus-menerus di Normandia. Tekanan dari udara, laut, dan darat dari pasukan sekutu membuat pasukan Jerman terdesak dan akhirnya terpaksa mundur. Keberhasilan pasukan sekutu dalam merebut posisi strategis di pantai Normandia dan memperluas kepungan dari pasukan Jerman menyebabkan kekalahan signifikan bagi pasukan Jerman di wilayah tersebut. Pendaratan di pantai Normandia dan pertempuran di darat menyebabkan banyak pasukan sekutu terluka parah, dengan beberapa di antaranya mengalami cacat seumur hidup akibat luka-luka tersebut. Salah satu momen penting dalam akhir operasi Overlord adalah pembebasan kota-kota utama di Eropa Barat dari kekuasaan Jerman Nazi. Kota-kota penting seperti Caen, Cherbourg, dan Saint-Lô berhasil direbut oleh pasukan sekutu setelah pertempuran yang sangat sengit. Pembebasan ini membawa harapan dan kelegaan bagi penduduk yang telah lama menderita di bawah penindasan Jerman. Pertempuran di Saint-Lô yang terkenal dengan julukan Kota Ruang Rawan menjadi salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam operasi Overlord. Pasukan sekutu bertempur untuk merebut kendali atas kota ini yang merupakan persimpangan jalan penting di Normandia. Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa minggu dengan pasukan sekutu Jerman saling berhadapan dalam pertempuran yang berkecamuk. Dengan kemajuan yang terus-menerus, pasukan sekutu berhasil membersihkan Normandia dari keberadaan pasukan Jerman. Melalui pertempuran yang gigih dan konsolidasi posisi mereka, pasukan sekutu mengusir pasukan Jerman dari wilayah tersebut dan membebaskan Normandia dari kekuatan Nazi. Setelah sukses di Normandia, pasukan sekutu terus maju ke arah timur untuk merebut wilayah-wilayah lain dari kekuasaan Jerman. Operasi Overlord memberikan dorongan besar bagi sekutu, memberikan momentum yang diperlukan untuk menyerang wilayah-wilayah lain di Eropa Tengah. Dengan terus maju ke dalam daratan Eropa, pasukan sekutu membawa harapan untuk pembebasan seluruh Eropa
dari kekuasaan Jerman Nazi. Kemenangan sekutu di Normandia membuka jalan bagi pembebasan Eropa Barat dari kekuasaan Nazi. Operasi Overlord tidak hanya merebut kembali kendali atas wilayah yang diduduki oleh Jerman, tetapi juga mempercepat mundurnya Jerman dari Eropa Barat. Hal ini mengarah pada penurunan kepercayaan pada rezim Nazi di Jerman dan meningkatkan perlawanan dalam negeri terhadap pemerintahan Hitler. Akhir pertempuran di Normandia adalah titik balik penting dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun berhasil mendaratkan pasukan sekutu di daratan Eropa dan membuka jalan menuju kemenangan terhadap Nazi Jerman, operasi ini tidak terjadi tanpa kerugian yang besar, dari peralatan militer hingga nyawa para prajurit. Salah satu kerugian terberat yang dialami sekutu setelah operasi Overlord adalah kerugian manusia. Pasukan sekutu terdiri dari tentara dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya. Menurut data yang ada, pada hari pertama saja lebih dari 10.000 prajurit sekutu tewas, terluka, atau hilang dalam pertempuran untuk merebut pantai Normandia. Dengan pertempuran yang berlangsung selama beberapa minggu setelahnya, jumlah korban terus bertambah. Secara keseluruhan, perkiraan kerugian manusia sekutu dalam operasi Overlord mencapai lebih dari 200.000 jiwa, dengan Amerika Serikat dan Inggris mengalami kerugian terbesar. Selain kerugian manusia, sekutu juga mengalami kerugian besar dalam hal peralatan dan materi perang. Operasi Overlord melibatkan penggunaan ribuan kendaraan darat, tank, pesawat terbang, dan kapal perang. Banyak dari peralatan ini rusak atau hancur selama pendaratan di pantai Normandia atau selama pertempuran berikutnya di daratan. Kerugian ini tidak hanya mencakup kendaraan militer, tetapi juga senjata, amunisi, peralatan komunikasi, dan infrastruktur lainnya. Secara keseluruhan, operasi Overlord sementara menjadi tonggak penting dalam perang melawan Nazi Jerman, juga menimbulkan kerugian yang besar bagi sekutu, dari korban manusia hingga kerugian material dan dampak psikologis. Kerugian ini adalah harga yang mahal untuk membawa kemenangan dalam perang.